In China, Xi Jinping's popularity seems unquestionable. Selama lebih dari 4.000 tahun, Cina telah mengalami pergantian nama dari satu dinasti ke dinasti yang lainnya. Namun, pada awal abad ke-20, masa kekaisaran Cina berakhir dengan dinasti Qing sebagai dinasti terakhir. Saat ini, Cina telah beralih dari sistem kekaisaran menjadi sebuah republik yang dikelola oleh Partai Komunis Cina. Pertanyaannya, bagaimana mungkin peradaban Cina yang sebelumnya didominasi oleh kekaisaran berubah begitu cepat menjadi negara yang dipimpin oleh Partai Komunis? Tentu saja, ada banyak faktor yang memicu perubahan ini terjadi. Dan untuk itu, mari kita menelusuri sejarah ini bersama. Dinasti Qing yang telah berkuasa selama berabad-abad mengalami kekacauan yang meluas. Kekalahan berturut-turut dalam konflik melawan kekuatan barat, mengekspos kelemahan militernya, dan menghancurkan kepercayaan publik. Dalam suasana politik dan sosial yang kacau, pemikiran Karl Marx dan Vladimir Lenin mulai menarik perhatian. Tokoh intelektual seperti Li Dazhou dan Chen Duxiu tertarik pada gagasan revolusi komunis, dan hal ini membuat paham komunis menyebar ke seluruh dunia, dan salah satunya menyebar ke Tiongkok. Revolusi Cina tahun 1911 yang dipimpin oleh Sun Yat-sen berhasil menjatuhkan kekaisaran. Namun, pasca runtuhnya kekaisaran, situasi di Tiongkok tetap kacau. Terjadi konflik bersenjata di berbagai wilayah yang bertujuan merebut kekuasaan atas negara. Partai Komunis Tiongkok dan Partai Nasionalis Tiongkok awalnya bekerja sama melawan pemerintahan kekaisaran. Namun, hubungan antara kedua partai ini memburuk karena perbedaan ideologi dan persaingan politik yang tak dapat dihindarkan. Kuomintang, Partai Nasionalis Tiongkok yang didirikan oleh Sun Yat-sen di akhir dinasti Qing. Sun Yat-sen, tokoh yang sangat dihormati di seluruh Tiongkok, memainkan peran kunci dalam peristiwa yang mengakhiri dinasti Qing ketika pemberontakan Wuchang meletus. Dengan popularitasnya yang meluas, Sun Yat-sen kemudian diangkat sebagai Presiden Republik Tiongkok yang baru terbentuk. Meskipun Sun Yat-sen adalah figur kunci dalam Partai Nasionalis, dia juga sangat dihormati oleh Partai Komunis Tiongkok. Sun Yat-sen sadar bahwa pengaruh politiknya terbatas pada bidang akademis dan intelektual, bukan di bidang militer. Mengingat kondisi kacau dan terpecah belahnya, Sun pun sadar betapa pentingnya peran militer sebagai alat penyatuan. Maka dengan penuh kesadarannya, dia dengan sukarela mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik Tiongkok. Ia memberikan jabatan tersebut kepada Yuan Shikai, seorang jenderal ternama, dengan harapan dapat memberikan stabilitas dan persatuan bagi Tiongkok. Namun, kebijakan ini tidak berjalan sesuai harapan. Yuan Shikai hanya menjabat sebagai presiden selama 2 tahun sebelum dia meninggal dunia. Pada Maret 1925, Sun Yat-sen meninggal dunia akibat kanker. Kehilangan tokoh penting ini mengakibatkan kebutuhan akan sosok pengganti sebagai pemimpin Partai Nasionalis Tiongkok. Akhirnya, Chiang Kai-shek, seorang jenderal yang merupakan saudara ipar Sun Yat-sen, diangkat menjadi pemimpin. Berbeda dengan sikap netral Sun Yat-sen terhadap ideologi komunis, Chiang adalah seorang anti-komunis yang tegas. Baginya, komunisme hanya merusak budaya Tiongkok, dan ia bertekad untuk membasmi ideologi tersebut dari daratan Tiongkok. Pandangan ini memicu ketegangan antara Kuomintang dan Partai Komunis. Di bawah kendali Chiang, pasukan nasionalis memulai perang saudara melawan Partai Komunis Tiongkok. Semua kekuatan militer mereka digerakkan untuk menghadapi orang-orang Tiongkok yang menganut paham komunis dalam upaya untuk memberantas mereka semua. Akibat perang antara kedua belah pihak ini, ratusan ribu tentara yang sebelumnya menjaga daerah timur laut Tiongkok seperti Manchuria terpaksa ditarik untuk digunakan di daerah yang lebih genting. Dengan area strategis yang minim penjagaan militer, para pemimpin militer kekaisaran Jepang melihat kesempatan langka untuk menduduki Manchuria. Akhirnya, pada tahun 1931, tentara Jepang berhasil menduduki Manchuria, dan hal ini memicu ketegangan antara Jepang dan Tiongkok, serta membuka babak baru dalam sejarah konflik di Asia Timur. Ironisnya, Chiang Kai-shek sendiri lebih mengutamakan perlawanan terhadap komunis daripada menghadapi ancaman dari tentara Jepang. Chiang mengatakan, Japan is like a skin disease, the Communist Party is like a heart disease. di dalam pikiran Chiang, ancaman dari serangan Jepang tidak sebanding dengan bahaya yang dihadapi dari kaum komunis. Ia terus mengerahkan pasukannya untuk mengepung dan memberantas sisa-sisa kelompok komunis. Rencananya berjalan lancar. Dan pada Oktober 1928, Chiang Kai-shek secara resmi diangkat sebagai Presiden Republik Tiongkok.
Meskipun mengalami kekalahan di berbagai front, Partai Komunis Tiongkok belum sepenuhnya lenyap. Sebaliknya, kelompok komunis tersebut justru berhasil memperoleh simpati dari rakyat. Di sisi lain, Partai Nasionalis Tiongkok justru mendapat kebencian dari banyak kalangan masyarakat. Dan pertanyaannya sekarang, mengapa hal ini bisa terjadi? Baik, kira-kira gambarannya seperti ini. Bayangkan dirimu sebagai seorang warga Tiongkok pada masa itu. Kamu telah muak dengan perang yang telah merenggut begitu banyak nyawa saudara dan temanmu. Kamu juga merasa malu karena negara asing seperti Jepang merendahkan kehormatan bangsamu. Dan sekarang, kamu mendengar bahwa pemerintah pusat yang dipimpin oleh Partai Nasionalis justru fokus pada tindakan membantai sesama saudara setanah airmu. Dan sekarang, bagaimana perasaanmu? Selain itu, banyak pejabat dari Partai Nasionalis terlibat dalam praktik korupsi. Hal ini semakin memperkuat kebencian rakyat Tiongkok terhadap kaum nasionalis. Akibatnya, secara diam-diam, banyak rakyat Tiongkok mulai merasa simpati terhadap kaum komunis yang mereka lihat sebagai korban dari penindasan pemerintah. Dari banyaknya pemimpin komunis pada masa Perang Saudara ini, satu sosok yang semakin menonjol adalah Mao Zedong. Saat menjadi korban dari kekejaman Partai Nasionalis, Mao memerintahkan pasukannya untuk menjarah harta milik orang kaya dan pejabat korup. Tindakan semacam Robin Hood ini semakin memperkuat simpati rakyat kecil terhadap kaum komunis. Namun, sikap keras kepala Chiang akhirnya melunak pada Desember 1936. Setelah mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, Chiang setuju untuk melakukan gencatan senjata dengan Partai Komunis agar bisa fokus menghadapi serangan Jepang. Di sisi lain, meskipun telah menjadi korban dari kekejaman Kuomintang, pihak komunis bersedia dipimpin oleh Chiang dalam upaya bersama melawan invasi Jepang. Pada tahun 1937, perang melawan Jepang pun dimulai dan berlangsung selama 8 tahun yang panjang. Perang yang berkepanjangan akhirnya berakhir setelah Uni Soviet turun membantu Tiongkok menyerbu Manchuria dan ketika bom atom dijatuhkan oleh sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Akibatnya, Jepang secara resmi menyerah dan Tiongkok menjadi salah satu dari beberapa negara yang berhasil membebaskan diri dari penjajahan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Chiang Kai-shek dan Mao Zedong berdamai untuk merayakan kemenangan atas penjajahan Jepang. Namun sayangnya, kemesraan antara keduanya tidak bertahan lama. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, harapan banyak orang adalah agar Tiongkok dapat kembali bersatu dalam damai dan mulai membangun negara. Namun ternyata, Chiang masih melihat komunisme sebagai musuh negara yang harus dilenyapkan. Tidak lama setelah perayaan kemenangan melawan Jepang, Partai Nasionalis kembali menyerang kaum komunis. Partai Komunis mengalami kekalahan besar di kota Harbin, yang merupakan markas besar pihak komunis. Hanya tinggal sedikit lagi, kaum komunis hampir benar-benar dihancurkan. Ketika pihak komunis hampir kalah sepenuhnya, tanpa diduga, Jenderal George Marshall, Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat, ikut campur dalam konflik ini. George memperingatkan Chiang untuk segera menghentikan peperangan di Tiongkok. Alasannya sederhana, Perang Dunia Kedua baru saja berakhir, dan era perdamaian global seharusnya dimulai. Mengapa Tiongkok masih terlibat dalam perang? Misi Marshall di Tiongkok adalah menghentikan perang saudara serta memberikan bantuan finansial untuk memulihkan Tiongkok yang hancur akibat perang. Dengan intervensi Amerika Serikat, harapannya adalah agar Tiongkok dapat menjadi negara nasionalis yang stabil dan menjadi sekutu Amerika Serikat dalam bidang ekonomi maupun militer. Akhirnya, Chiang menuruti permintaan Marshall. Chiang menganggap pihak komunis sudah terlalu lemah dan tidak mampu memberikan perlawanan yang signifikan. Namun, Chiang tidak menyadari bahwa kesempatan untuk menghabisi komunis telah terlewat. Justru karena campur tangan Amerika Serikat, genjatan senjata ini dimanfaatkan oleh pihak komunis untuk mengumpulkan kekuatan baru. Secara diam-diam, Mao meminta bantuan dari Uni Soviet untuk mengirimkan pasokan senjata dan melatih tentaranya. Selain itu, Mao juga menggalang dukungan dari rakyat yang telah merasa kecewa terhadap pemerintahan nasionalis yang terkenal korup dan otoriter. Akibatnya, perang saudara kembali meletus. Kali ini, kaum komunis jauh lebih siap dengan persenjataan berat dari Uni Soviet. Secara perlahan-lahan, pasukan komunis mampu mengepung pasukan pemerintah di kota-kota besar. Dan pada tahun 1948, wilayah Manchuria berhasil direbut oleh Mao Zedong. Puncaknya terjadi pada tahun 1949, ketika pasukan Mao berhasil menghipit Chiang dan para petinggi nasionalis hingga mereka terpaksa melarikan diri ke Pulau Taiwan. Dan pada tanggal 21 September 1949, Mao Zedong secara resmi menyatakan berdirinya negara baru dan menobatkannya sebagai presiden pertama. Sejak saat itu, tanah Tiongkok berubah kekuasaan dan diberi nama Republik Rakyat Tiongkok. Chiang Kai-shek memindahkan permintaan Republik Tiongkok ke Taiwan dengan nama resmi Republic of China. Hal ini terjadi karena tekanan dari pihak komunis yang telah berhasil mengusirnya dari daratan Cina. Meskipun kaum nasionalis yang terdesak telah berpindah ke Pulau Taiwan,
Pihak komunis menghadapi kesulitan dalam menghabisinya karena Taiwan mendapatkan dukungan kuat dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Dukungan ini membuat upaya kaum komunis untuk menaklukkan Taiwan tidak semudah yang mereka harapkan. Peralihan kekuasaan ke rejim komunis di Tiongkok mengejutkan banyak pihak, terutama Amerika Serikat, yang ingin mencegah penyebaran ideologi komunis ke berbagai negara. Bagi Amerika Serikat, ekspansi komunis dapat menghambat perdagangan ekonomi mereka di seluruh dunia. Dalam upaya untuk melawan penyebaran komunis, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya bertekad untuk mendukung pihak yang melawan rejim komunis di Asia. Salah satunya adalah Taiwan, yang sedang berjuang untuk mempertahankan diri dari serangan komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong. Selain itu, Korea Selatan juga mendapatkan dukungan dalam melawan agresi Korea Utara yang didukung oleh Uni Soviet. Perang ideologi ini terus merembet ke konflik lain, seperti Perang Vietnam, di mana Vietnam Utara yang berhaluan komunis bertempur melawan Vietnam Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan. Konflik ini mencerminkan persaingan antara blok Barat dan blok Timur dalam Perang Dingin. Setelah Mao Zedong dan Partai Komunis menguasai Tiongkok, mereka berusaha mewujudkan visi mereka untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas sosial. Langkah awal Mao Zedong adalah melalui kampanye lompatan jauh ke depan. Namun, impian tersebut jauh dari kenyataan. Pada masa kepemimpinan Mao Zedong, ditandai oleh tragedi di mana lebih dari 60 juta orang Tiongkok meninggal karena kelaparan. Meskipun memiliki karisma, Mao tidak memiliki pendidikan yang memadai. Dengan gagasan yang sederhana, Mao memerintahkan petani untuk menjadi produsen baja dan melarang mereka menggarap pertanian. Pemerintah membantu dengan membangun tungku baja di sawah-sawah petani. Seperti di Uni Soviet, lahan pertanian swasta ditarik oleh negara dan petani diwajibkan untuk menyerahkan seluruh hasil panen mereka kepada pemerintah. Namun, kebijakan ini justru mengakibatkan perlawanan dari petani. Seperti yang terjadi di Uni Soviet, perlawanan petani ini dihadapi dengan kekerasan oleh pemerintah komunis.